Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Anda mau ngajak sahabat channel syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Masya Allah. Punya ini travel umroh. Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita Loh, ada. bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Iya. Insya Allah, Insya Allah. nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Travel. Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kita lanjut pelajaran kita halaman 21 pasal yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-12 menyatakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinggung apa? Tentang perkara-perkara yang haram. Adapun mengumpat, kita bilangnya apa Bu mengumpat? Bukan ngumpet sembunyi, mengumpat mencaci maki, ngomongin orang termasuk ya. Mengumpat itu adalah dosa besar. Menghardik, menghina, mencaci maki, pokoknya nggak beres. Itu termasuk dosa besar. Dan bahkan telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apalagi bukan hanya sekedar menghina, tapi menceritakan keburukan orang. Nah, itu. Karenanya dan dilupakan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mengumpat itu adalah seperti makan daging orang yang dia umpat padanya. Sama seperti kata orang Jakarta, grogotin, tahu grogotin. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Artinya, dan jangan mengumpat oleh setengah daripada setengahnya. Jangan di antara kalian saling mengumpat, saling mencaci maki, menceritakan keburukan atau ngejelek-jelekin. Apakah suka seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bu, jangankan udah mati, masih hidup aja. Nah ibu nih, emang mau saling makan-makan dagingnya? Siapa yang doyan daging manusia? Apalagi udah mati. Itu maksudnya jadi bangkai. Jadi artinya orang kalau sudah wafat, udah mati, jangan lagi diceritakan keburukannya. Nggak boleh. Karena Nabi yang larang. Nabi ingetin, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ceritakan, sebutin kebaikan orang yang sudah wafat di antara kalian. Jadi kalau orang udah mati, dikenang Bu kebaikannya. Ya, disebut-sebut lagi, oh fulan emang waktu masih hidup almarhum orangnya baik, santun, bijak, baik sama kita. Nah, ya. Ustadz, andai kata ada orang mungkin ketelepasan atau nggak sengaja, orang udah meninggal Bu Jera, dikorek-korek kesalahannya, keburukannya. Di saat itu ada kita, langsung kita kasih kode, jangan. Kenapa? Orangnya udah mati. Astagfirullah, nggak tahu. Jangan, nggak boleh. Orang udah mati nggak boleh diceritain keburukannya. Bu, kita aja masih hidup. Jangankan depan kita Bu Jera, kuping kita dengar kita dijelek-jelekin, suka nggak? Nggak suka. Apalagi udah mati. Kalau kita hidup masih bisa ngelawan, orang udah mati ngelawan bagaimana? Jadi Pak, terbujur kaku, udah mati, kesian jadi. Ya. Nah itu diseumpamakan Allah seperti makan daging saudaranya sendiri, bahkan yang sudah mati.
Padahal kamu sendiri tentu membencinya. Ya geli lah siapa mau makan. Sekarang biar kata, Bu, bangke yang boleh, yang halal cuma ikan. Iya kan? Sekarang kambing dagingnya halal nggak? Halal. Tapi kalau jadi bangke haram. Ayam dipotong halal. Tapi ayam kelindes mati haram. Udah jadi bangke. Nah itu. Apalagi makan daging manusia. Nauzubillah. Walaupun nggak nyata-nyata makan daging manusia, tapi diseumpamakan dengan ngejelek-jelekin orang itu sama seperti kau makan daging saudaramu, bahkan yang sudah mati. Itu jadi disebut dosa besar begitu. Sebab engkau tentu merasa sakit hati apabila engkau mendengar diceritakan orang. Tuh tadi saya sampaikan. Siapapun kita pasti nggak senang, bakal sakit hati kalau kita ini dijelek-jelekin. Jangan, depan muka kita manis, giliran di belakang. Ya itu maksudnya pahit, ngejelek-jelekin. Sakit hati kita, nggak boleh. Ya. Tentu engkau merasa sakitnya itu seperti dipotong dagingnya lalu dimakan. Kayak diiris-iris gitu. Ya, sakit. Emang Bu, saya nanya, sakitnya di mana? Nenek masih apa ya sakitnya di sini? Ampun ya. Bermula diriwayatkan bahwa ada 2 orang perempuan. Ini dikisahkan nih. Sedang berpuasa sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Bu Ajera, orang puasa bagus nggak? Puasa sunnah bagus nggak? Bagus. Cuman ternyata nih perempuan ada yang salah. Kenapa? Akan tetapi keduanya sedang mengumpat orang, lagi ngomongin orang, lagi ghibah. Zaman sekarang malah bangga masuk stasiun televisi acara gosip. Ya, yang satu acara apa lagi tuh? Ada. Nah, ngerumpi. Sama dia juga. Ada kakak. Satu ngegosip, satu ngerumpi. Ya Allah. Kan jelek-jelekin orang. Padahal agama ngelarang tuh. Jadi ini Bu, 2 orang perempuan lagi puasa di zaman Nabi tuh. Nabi masih hidup. Cuman sayang keduanya itu perempuan sedang mengumpat orang. Dan keduanya itu namanya Bu lagi puasa. Kondisinya apa? Sangat haus sekali. Jadi ke puasa sunnah. Tiba-tiba tuh perempuan hendak minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin buat apa? Dia mau batalin, akan membuka puasanya. Mungkin udah nggak sanggup Ojera. Lagi sangat haus dahaga, sampai kering gimana tenggorokan. Minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, saya nggak kuat nih, pengen batal aja puasa sunnahnya deh. Ya. Tapi ternyata padahal Rasulullah telah mengetahui keadaan mereka berdua. Tuh termasuk mujizat Nabi begitu. Ibu, kalau kita kan wajar normalnya ngeliat ke depan. Selentur-lenturnya leher ibu. Coba saya mau tanya, ibu coba nengok ke kanan. Paling mentok kemana? Udah kan? Bisa sampai ke belakang kan? Nggak bisa. Ya walaupun sungguh pun Nabi juga nggak begitu, tapi mujizat Nabi Wajera, Nabi bisa tahu apa yang ada di belakang beliau persis seperti apa yang dilihat di hadapannya. Apalagi bentuk begini. Memang udah dapat mukjizat dari Allah. Nabi tahu tuh kondisi perempuan tadi kalau ternyata sungguh pun lagi puasa, cuman puasa-puasa juga ngegosip jalan. Nah, itu. Sayang jadinya. Kemudian Nabi berkata, ini 2 perempuan sedang puasa sunnah. Mereka menahan dirinya daripada makan makanan yang halal. Kan puasanya Bu puasa sunnah. Sampai bela-belain nahan diri tentunya dari makanan yang halal. Ini makanan halal tadi umpama contoh saya bilang daging kambing kan halal Bu Jera. Tapi saat lagi puasa kan jadi haram karena lagi puasa. Padahal itu daging halal. Nah cuman kata Nabi apa?
Tetapi ternyata keduanya perempuan itu memakan yang diharamkan. Apa? Yaitu maksudnya kedua perempuan tadi puasa-puasa juga, tapi sedang mengumpat orang. Maka yakni sama dengan memakan daging orang itu. Nah, lalu akhirnya apa? Rasulullah menyuruh kedua perempuan itu supaya muntah. Disuruh Nabi itu dua perempuan tadi. Padahal kan maksud datang Mujairah minta izin Nabi mau batalin puasanya itu, Bu. Tapi ternyata sama Rasul disuruh muntahin kedua tuh perempuan. Dan sekarang baru muntah, gimana mau muntah, makanya kagak apa dimuntahin. Tapi Nabi itu tahu. Kemudian ternyata, Bu, keduanya muntah ketika itu juga, lalu keluar dari mulutnya sepotong daging busuk. Padahal kan lagi puasa, kapan dia makan? Tuh, mukjizat Nabi. Ya, dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Begitu Nabi suruh muntah, kamu dua muntah. Nggak lama, muntah. Bukan sekedar muntah enak doang. Bener-bener keluar sepotong daging, bahkan daging yang busuk. Ya logika kita bakal nyampe, Bu. Daging dari mana itu? Ya, keluar tuh daging yang busuk dan segumpal darah yang busuk. Berarti itu disyaratkan bahwa kau sungguh pun puasa, iya zahirnya nggak makan, nggak minum, tapi karena kau menceritakan keburukan orang, sebagaimana Allah firmankan, seperti kau memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangke. Ternyata muntah, keluar sepotong daging busuk dan segumpal darah yang busuk. Nah, itu kuasa Allah Ta'ala tuh. Ya, zahirnya dia puasa nggak makan, tapi kok bisa keluar? Itu gara-gara perbuatannya. Jangan-jangan boleh jadi tadi Mujairah sabab omongan yang buruk itu, jelek-jelekin orang, dengan kuasa Allah itu omongan berbentuk jadi daging di dalam, begitu uwek muntah keluar. Tuh lihat. Coba kamu dari kita. Kira-kira ibu bisa nggak kita, Bu, yang punya acara stasiun televisi itu lagi gosip, apa tadi lagi ngerumpi, itu lagi gosip ngerumpi, suruh muntah, keluar nggak muntahnya tuh? Kenapa kagak? Karena yang nyuruh kita orang biasa. Lah ini yang nyuruh perempuan tadi kan Nabi, manusia pilihan. Jadi tentunya kuasa Allah Ta'ala itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lagi diriwayatkan pada satu hari, Siti Aisyah, salah satu istri Nabi yang dinikahi, satu-satunya wanita yang Nabi nikahi dalam kondisi perawan, yang lainnya janda semua. Siti Aisyah berkata bahwa Sofiyah itu pendek. Nih, Bu, ini istri-istri Nabi loh. Bagaimana? Ibu model istri orang biasa. Mungkin enggak bertujuan menghina, Bu Jahera. Namanya kita kadang-kadang suka terlontar ucapan, ceplosan, walaupun mungkin memang masuk kenyataan. Mungkin tujuannya apa ya, bercanda lah gitu kan. Kata Aisyah, Sofia tuh pendek. Nah, lalu Nabi bersabda, hai Aisyah, lihat, meskipun perkataan engkau ini hanya satu kecup saja, artinya satu lontaran, satu ucapan, ya, akan tetapi maaf kalau dicampur di dalam air laut, niscaya akan menjadi busuk baunya. Saking dahsyatnya tuh. Bagaimana anak zaman sekarang, Bu Jera? Walaupun ya ngaku udah akrab. CS, tahu CS? Apalagi sekarang, apa ya? Sebelum bestie kan soulmate. Sekarang sebutnya bestie. Waduh, ya. Tapi kalau ternyata dia tujuan bercanda, umpama, woi pendek, mau kemana lo pendek? Umpama teman pendek, ya mungkin namanya orang kan muka biasa, tapi kan khawatir Bu Jahera, kalau hatinya kesinggung, mau bilang apa? Marah. Ada lagi umpama, maaf, temennya agak cacat Bu Jahera. Woi, pedok, tahu pedok nggak pedok? Pengkor. Woi, mau kemana pengkor? Lu manggil gue pengkor. Lah gitu aja marah lo kan CS gue, bestie gue aja marah dong. Tetap aja orang punya perasaan, nggak boleh. Bercanda, tapi pada porsinya. Dan bercanda jangan membuat hati orang jadi kecewa, apalagi sakit hati. Nih lihat, istri Nabi aja ditegur sama Nabi. Cuman gara-gara sepotong omongan,
Cuman bilang Sophia pendek. Ya kan singkat doang kan. Walaupun mungkin mungkin kalaupun kenyataan memang ukuran tubuhnya pendek mungkin, tapi nggak serta-merta juga. Bahasa kita berjarak jamin fisik dong gitu maksudnya. Nggak boleh menghina begitu. Sampai Nabi tegur tuh. Andai kata walaupun ucapanmu satu kecup, ya ini satu omongannya potongan, tapi karena omongannya buruk, kalau dicampur dalam air laut, sekarang siapa yang sanggup ngitung berapa liter tuh air laut? Nggak bakal ada. Tapi gara-gara dicampur dengan omongan yang busuk tadi, niscaya kata Nabi itu air laut akan menjadi busuk baunya. Segitu dahsyatnya tuh. Kenapa? Berarti itu bukan dosa sembarangan. Kenapa? Dosa besar. Itu Bu, jadi yang kita repot, kita jadi hamba punya dosa sama Allah. Ya kita tobat minta ampun sama Allah. Tapi wajera paling ribet punya urusan sama manusia. Hai hablum minan nas. Kayaknya orang kalau tobat sama Allah cukup 3 Bu. Istighfar minta ampun, menyesali perbuatan, janji nggak ngulang. Tapi kalau kita urusan sama manusia, selain 3 tambah 1, minta maaf, minta redonya sama manusia. Kalau udah diredoin, baru Allah maafin. Cuman juga kalau ada orang udah ngaku kesalahannya, ya sudah lapang dada, maafin. Ini ada orang belagu juga, ya Bang, Bu, saya minta maaf, saya khilaf nggak sengaja, mohon diredoin ya. Tak ada maaf bagimu. Wah, belagu amat, tak ada maaf. Jangan, orang udah minta maaf, ya udah maafin. Namanya manusia kan ada khilafnya. Masih bagus dia ngaku salah, udah maafin. Jadi jangan pernah gede gengsi gitu kan. Ya. Emang hina apa memberikan maaf kepada orang lain? Kagak, justru pemaaf itu orang yang mulia. Tuh sifat Nabi, wal afina anin nas. Pribadi Nabi Bu, pribadi Nabi dicaci maki, dihina-dina, Nabi sabar pemaaf. Tapi yang coba-coba kalau urusan agama, nah baru Nabi nggak bakal diem, ya akan Nabi lawan, bahkan kalau perlu angkat cabut pedang, karena urusannya agama. Coba kalau di sini kita beda, julukan boleh imam besar Ustaz Ibrahim, imam besar, cium tangan namanya paus, kan bahlul namanya. Lah iya mau ngapain? Campur aduk ajaran agama. Nggak bisa Bu dibilang toleransi. Namanya toleransi kebablasan. Nggak pada tempatnya, nggak pada porsinya. Salah. Oke, menghargai, menghormati sesama kita. Wajarah kita punya tetangga non muslim. Nabi suruh fal yukrim jarahu. Hormatin, hargai. Sebatas toleransi yang tidak bertentangan agama. Tapi kalau udah urusan agama, jelas toleransinya sudah Allah ajarkan, lakum dinukum waliyadin, selesai. Masalah agama nggak bisa campur aduk. Begitu, ya. Nah, jadi bahayanya begitu kalau orang suka nyeritain keburukan orang. Maka perhatikanlah anakku, kalau cuma perkataan yang pendek saja dari hal namimah, ngadu domba. Orang sekarang bilangnya apa Bu? Provokator. Nabi sabdakan la yadkhulul jannata namam. Enggak bakal masuk surga si tukang adu domba, tukang ngompor-ngomporin, manas-manasin. Padahal enggak sesuai kenyataan. Yang sesuai kenyataan aja enggak boleh, apalagi enggak sesuai. Bu, kenapa? Tadi kayak saya lihat si abang jalan sama janda sebelah. Gak tahu saya lihat. Ah, yang benar. Wah. Bercanda tapi nggak begitu. Ya. Apalagi zaman sekarang Mujera suka ada istilah di prank, tahu di prank? Ngeprank ngerjain orang dipikir bangga kali. Berapa banyak orang gara-gara di prank rumah tangga jadi hancur berantakan. Ada nggak? Itu nggak boleh. Bahkan sekarang makin nggak karu-karuan. Anak berani ngeprank orang tua. Lah bener. Murid ngeprank guru, nggak ada ceritanya. Dulu anak murid, jangankan ketemu guru Bu Haji Hera, baru dengar dehem, tahu dehem? Udah kabur tuh murid. Kenapa? Saking takzimnya sama guru. Sekarang guru lewat, so akrab muridnya. Pak, apa kabar Pak? Ya Allah,
Anak zaman sekarang, astagfirullahaladzim. Anak manggil bapak emak sekarang udah nggak kaget. Bukan lagi manggil bapak ibu, manggil namanya. Maaf, contoh mama, maknya nama Atun. Tun, mau kemana Tun? Anak kurang ajar. Iya, coba. Kan kalau anak manggil emak, mak, bu, ya enak. Apalagi rada kaya dikit Bu Jihera. Mama, paling kaya lagi, mami, kaya lagi, mimi. Macam-macam. Yang penting anak wajib hormatin orang tua. Jadi kalau gara-gara ucapan pendek saja dari hal namimah, sudah begitu kejadiannya, artinya parah. Bisa membuat air lautan yang sebegitu luas dalamnya bisa berubah menjadi busuk. Gara-gara apa? Sepotong ucapan yang tak benar, ya. Perkataan namimah, ngejelekin orang. Nah, itu, ya. Apalagi kalau dengan perkataan yang pedas. Tahu pedas, Bu? Nyelekit, tahu nyelekit? Yang menyakiti hati. Apalagi dengan ditambah-tambah madu lagi. Maksudnya apa? Banyakkan bumbunya tadi. Pok. Tadi saya lihat suami empok jalan sama perempuan boncengan. Bininya senyum aja. Ih, kok empok senyum? Lo nggak tahu san diam. Kenapa? Itu mertua gue, bego. Ya wajar aja anaknya bonceng mertua. Maksudnya mau ngomporin wajaran nih. Nggak boleh. Asal ngejeblak aja. Ditambah-tambahin bumbunya. Nggak boleh. Maka diceritakan dalam hadis, tatkala Nabi Mi'raj, kemudian Nabi datang melihat neraka, maka dilihatnya ada orang-orang yang disiksa. Dengan apa? Diberi makan daging bangkai yang amat busuk baunya. Nauzubillah. Ibu aja, Bu, sekuat-kuatnya kulkas, umpama Ustaz Ibrahim lebaran haji kemarin nih nyimpen daging di kulkas. Ketemu lebaran besok, sekuat apapun kulkas, tetap aja lama-lama aromanya berubah nggak? Berubah. Apalagi entar siksaan, nauzubillah. Itu yang daging di kulkas aja, Bu. Begitu Ibu, takut expired nih. Lah iyalah udah setahun. Lagi bisanya daging kurban tahun kemarin buat tahun depan. Emang tahun depan gak dapat daging lagi apa? Jangan. Tahu-tahu Ibu mau pesiangin, mau dijadiin daging apa, kecium aromanya. Bisa-bisa Ibu mual, muntah. Kenapa? Dagingnya udah mulai busuk. Itu yang ditaruh di kulkas, apalagi kagak. Apalagi ntar siksaan. Dikasih makan daging bangkai yang udah amat busuk baunya. Nauzubillah. Maka lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kata Nabi, apakah dosa orang-orang ini sampai sedemikian Allah siksa? Ya, Nabi nggak tega lihatnya tuh, dikasih makan daging yang busuk, bahkan bangkai. Maka jawab Jibril, dosa mereka itu adalah suka mengumpat orang, dosa jelek-jelekin orang. Nah ini, jangan sampai hadirin. Jadi pikirkan dahulu, sebagaimana diri kita nggak suka dijelek-jelekin, maka jangan pernah pula menjelek-jelekan orang. Nah begitu, ya. Dan diceritakan bahwa satu ketika Nabi berjalan bersama dengan sahabatnya. Nabi satu saat berjalan dengan sahabat melewati apa? Di atas satu kuburan. Kemudian di saat Nabi lewat kuburan, kedengaran satu jeritan. Ini Bu, yang dengar Nabi. Sahabat nggak dengar. Apalagi kita orang biasa. Kalau Nabi itu punya mukjizatnya banyak. Jadi Nabi lewat kuburan, Nabi dengar atas izin Allah, ya. Dengar ada suara tuh jeritan. Maka Rasulullah berkata, itulah orang lagi disiksa. Tuh Nabi bilang sahabatnya. Mungkin kalau bahasa kita nih, tuh di kuburan orangnya lagi disiksa. Ya sahabat kan nggak tahu, nggak dengar. Yang dengar kan Nabi. Kenapa? Disiksa karena dosanya suka mengumpat orang. Nah, makanya Bu, hikmahnya juga kuping kita Bu, nggak Allah kasih izin dengerin orang yang udah mati. Bab nanti orang mati, kita Bu bakal begitu juga. Kenapa?
Semoga Allah jadikan kita semua, Bu, termasuk hamba-hamba Allah yang matinya husnul khotimah. Ntar kalau orang beriman, waktu kita mati ditandu kurung batang, mau dibawa ke kuburan, itu kita ngomong. Kalau kita orang baik-baik, kita ngomongnya cuma bagus. Ustaz Ibrahim, cepetan bawaannya ke kuburan, cepetan. Kenapa? Karena udah kegambar akan dapat balasan surga dari Allah. Pengen buru-buru. Cuman untungnya Ustaz Ibrahim nggak denger. Coba kali ini nandu. Ustaz Ibrahim cepetan. Siapa yang ngomong? Dilempar Ustaz Ibrahim. Apalagi maaf na'udzubillah yang mati ahli maksiat. Ustaz Ibrahim jangan dibawa, Ustaz Ibrahim takut, jangan. Sebenarnya nanya murid nih, kayak dia ngomong takut siapa? Ustaz, ani gue denger, bingung. Jadi hikmahnya gitu, kuping kita nggak dapat izin, nggak bisa dengar. Ya iya, yang bisa dengar itu, jadi yang dua, manusia sama jin nggak bisa dengar, hewan bisa. Cuman kadang-kadang wajar orang-orang tuh suka iseng. Ada orang baru mati, dikuburin Ustaz Ibrahim, sengaja ditaruhin kambing lah, ditaruhin ayam. Tujuan apa? Mau ngetes dia. Katanya kalau ayamnya gerasak gurusuk, kambingnya nggak bisa diem, batin mayat lagi diseksa. Segitunya mau ngetes. Jahat namanya tuh, nggak boleh. Untuk apa mau tahu urusan orang? Sekarang itu kan nggak jaminan. Sekarang berandai-andai, jika memang kebetulan, kalau patoknya taruh tuh ayam diikat di pohon di atas kuburan, ini mayat baru nih. Kalau ayamnya tahu gerasa gerusuk, Bu, nggak tenang. Nah, itu kan berasa ayam itu ya, karena di bawahnya lagi disiksa. Sekarang andai kata benar tuh ada manusia mayit baru boleh disiksa, terus yang Anda mau banggakan apa? Bangga ngelihat ada orang disiksa. Salah. Justru harusnya Anda bersegera minta ampun kepada Allah buat si mayit tadi. Bagaimana saatnya nanti kalau Anda punya salah begitu juga. Ya, jangan, nggak boleh. Jadi kita pun makanya kalau kita udah kelar, termasuk ibu perempuan, sering saya nasihatin, Bu, kalau nggak ada perlu hajat mendesak, termasuk mohon maaf, jika satu saat ada di antara ibu suaminya wafat, ibu tak perlu ikut ke kuburan, cukup orang laki saja ke kuburan. Ini banyak bojera perempuan sekarang nggak ngerti masa iddah, ditinggal mati laki, baru seminggu udah dandan aja, mau mejeng sama siapa? Jangan, kuburan laki masih basah. Ada ustad bilang perempuan begitu, laki meninggal perempuan nggak boleh dandan, giliran perempuan meninggal laki langsung Bu, beda, laki nggak ada masa iddah, perempuan ada masa iddah, begitu lah. Baru seminggu udah dandan menor, pakai pipi tebel, gincunya merah dalu. Iya, kenapa hikmahnya? Bisa jadi nih si suami meninggal, maaf, di perut sang istri dengan takdir Allah ada janin, jadi anak. Jadi jelas masih bapaknya dia. Coba kalau laki baru meninggal sebulan, akhirnya itu perempuan buka kesempatan lagi, datang pria lain mau nikah. Nah sebelum nikah dia nggak sadar, tahu-tahu perut ada isinya. Pertanyaannya bapaknya yang mana? Itu makanya jangan salah paham perempuan. Ribut ya Ustaz, jadi perempuan ada iddah segala, ribet. Patuhi hukum agama. Ya, nanti kalau iddahnya udah habis, kalau emang masih membuka hati buat pria lain, terserah. Yang penting jalanin dulu iddahnya. Begitu. Beda sama orang laki. Jangan kata maaf Bu, jangan singgung. Jangan kata perempuan tuh bini wajah harap meninggal. Bini masih hidup, laki boleh kawin lagi nggak? Jawab Syekh Ibrahim. Nggak berani jawab, dipelototin bininya. Bicara boleh. Ya cuman kalau sanggup, adil. Laki juga nggak gegabah, nggak boleh. Allah udah pesan, fa'ilam ta'dilu fawahidah. Jangan coba-coba. Kalau kamu nggak bisa adil, cukup satu perempuan. Nah begitu. Dibilang satu, tambahin buah jahira. Iya, ada satu di Tambun, satu di Tangerang. Sama aja bohong. Ya Allah. Apa?
Kalau sekedar jaraknya, yang penting gini, nggak ada fitnah. Sungguh pun ngaji kan termasuk kewajiban. Artinya Bu Jera, maaf nih, perempuan ditinggal sama laki baru sebulan, ya kan belum habis iddahnya tuh. Dia mau ngaji, silakan nggak apa-apa. Yang penting dia ngerasa aman, nyaman, jauh dari fitnah. Apalagi ngajinya deket. Tapi kalau ngaji yang jauh-jauh, sepatutnya ya udah masih ada pengajian deket-deket. Yang deket nggak mau hadir, yang jauh mau, bilang aja mau jalan-jalan. Itu. Termasuk umpama ada suami kerja, istri kerja, ada nggak laki bini kerja? Ada. Suami meninggal. Sekarang si bini orang kerja, ada cuti kematian, paling dikasih berapa hari? Coba yang kerja. Taruh deh Bu seminggu. Ini perempuan nggak kerja, minta cuti sama kantor seminggu, suami meninggal. Abis cutinya, abis kelar, dia wajib masuk kantor nggak? Wajib. Saat itu gimana kondisinya? Darurat mau nggak mau. Kalau dia nggak kerja, anaknya makan apa? Itu darurat namanya. Tapi kalau yang nggak darurat, apalagi keluarnya kelayapan, itu pun kalau kerja Bu, sekedarnya aja pergi berangkat kerja, selesai kerja, udah pulang. Nah, enggak kerja, pulang kerja, mampir dulu ke mall. Alasannya ya apa namanya, cari suasana baru, bilangnya mau mejeng. Jangan, nggak boleh. Kalau Anda sayang dengan suami Anda, ya udah di rumah aja, di rumah. Termasuk anak perempuan juga, bapak meninggal, udah nggak perlu ikut ke kuburan. Anda pernah Ustaz Ibrahim, jadi kuburin salah satu jamaah, ini Bu anak perempuannya ikut. Makanya di antara perempuan nggak dikasih ke kuburan karena hati wanita itu apa namanya sih, terlalu lemah, halus. Akhirnya saat bapak mau diuruk, Bu Ajera, ini anak tahu nggak, bukan minyak, ngegerungan atau ngegerungan. Ayah, kan jadi ngeganggu proses kuburan kan. Jadi puyeng kitanya laki, berisik amat sih perempuan nih. Udah dibilangin, kalau nggak kuat udah di rumah aja, nggak usah ikut. Cuma maaf, kadang-kadang banyak perempuan, maaf, tahu tambeng nggak tambeng. Dibilang baik-baik nggak ngerti gitu loh. Ntar aja. Ustaz, tapi kan itu almarhum kan ayah saya. Tahu ayah sampean. Kalaupun mau ziarah, ntar orang laki udah nggak ada, turut perempuan silahkan. Tapi itu pun anaknya saja. Ingat kalau emaknya jangan, masih masa iddah. Nggak usah saya mau doain dari rumah sama juga. Nyampe juga doanya. Perempuan sekarang kadang-kadang ya Allah Bu, ke kuburan cuma rame pakai item-item Bu Jera. Ya. Tapi anehnya sungguh item-item yang dipakai pakaian belum pas jahitannya. Pakai rok segini ke kuburan. Aneh pakai kerudung asal nyemplak. Semua item. Tapi paha kemana-mana. Pantasnya tukang gali kubur demen. Aduh. Jadi kesian, ini yang nggak banyak disadari Bu Jera. Anak bilangnya mau ziarah ke makam ayahnya. Tuh kalau kita perhatiin, maaf ya, kalau menjelang mau Ramadan tuh Bu kan suka pada apa namanya, ziarah, munggah. Ya, kenapa? Ziarahnya bagus, cuman si anak nggak paham agama. Ziarah juga, tapi pakaian auratnya kemana-mana. Salah kaprah, dia pengen doain orang tuanya, ternyata justru orang tuanya disiksa sama Allah gara-gara dosa anaknya ngumbar aurat. Andai kata tuh bapaknya bisa bangun, dia bakal teriak, dia bakal nangis gara-gara apa? Anaknya, nak, untuk apa kau ziarah ayah sedangkan kau masih ngumbar aurat? Bukan doa lagi ayah dapat, tapi siksaan. Kenapa? Ayah disiksa Allah gara-gara engkau ngumbar aurat. Tuh begitu. Itu anak. Bagaimana bini yang ngumbar aurat? Jadi kalau perempuan sayang sama suami, anak perempuan sayang sama ayah, tutup auratnya. Begitu. Jadi kadang-kadang itulah kalau orang yang mencampur adukkan. Ngajinya di sinetron sih. Jadi kadang-kadang sinetron kan nyontain begitu Bu ya. Perempuan semua hitam dari ujung rambut mereka hitam. Bukan mah hitam-hitamnya. Akhirnya apa? Lagi anak muda, ABG, suka menang ikut rame doang. Yang ngubur-nguburin, yang mojok, masih ingat lah ya, masih mojok. Iya, bukan jadi kesian gitu loh. Ya, si mayat harusnya dapat ampunan gara-gara ada di antara rombongan yang ikut ke kuburan ternyata berbuat dosa.
Jadi bukan kecipratan ampunan, kecipratan dosa. Itu kita nggak mau, Bu. Nauzubillah, ya. Nah, terakhir kemudian, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghaibatu asyaddu minaz zina. Wa qila wa kaifa qala ar-rajulu yazni thumma yatubullahu alaihi wa inna sahibal ghaiba la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Artinya orang yang suka mengumpat, mencaci maki, ngeghibah, dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Zina aja udah dosa besar, ternyata masih kalah lebih besar dosa mengumpat orang. Kenapa? Berkata sahabat, betapa demikian? Ke bahasa kita nih, kok bisa ya Rasul? Kan zina dosa besar, bisa merusak keturunan. Nggak jelas bapaknya, mungkin emaknya jelas, tapi bapaknya nggak jelas. Ternyata ada yang lebih besar dosanya. Maka Nabi menjawab, seorang laki-laki yang berzina, kemudian apabila ia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, maka Allah Ta'ala masih mau mengampuni dosanya. Karena langsung urusannya sama Allah. Dia melanggar larangan Allah. Kan Allah larang, wala taqrabuz zina, jangankan berbuat, deketin aja jangan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan paling buruk, jelek. Wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Maka seorang yang mengumpat, sedangkan orang yang dosanya ghibah, Allah Ta'ala tiada mau ngampunin dosanya, sehingga orang yang diumpat suka mengampuni akan dia. Artinya sampai si fulan yang bersangkutan yang dijelek-jelekin mau ngeredoin, maafin orang yang jelekin. Kan kalau yang dijelekinnya udah wafat tuh gimana? Mau minta ampun ini siapa? Itu yang ribet. Jadi kita, Bu, sungguh lebih ribet, lebih susah punya urusan sesama kita manusia. Tapi kalau hamba, sebesar-besarnya dosa seorang hamba, walaupun sebanyak buih di lautan, tapi kalau tahu hamba termasuk. Ada orang, Bu, udah ngebunuh 99 orang. Datang ke seorang tokoh ulama. Ulama, aneh mau tobat. Emang kenapa? Saya sudah bunuh 99 orang. Ulama kaget. Oh, nggak bisa. Dosanya udah banyak. Kamu nggak bakal diampunin. Ya mau tobat kesel Bu Jera. Nanggung, gue lempenginnya cepet. Iya kan? 100 tuh. Datang lagi ke ulama lain. Ulama, saya dibunuh orang 100 orang. Saya mau tobat. Masih bisa nggak? Kata ulama yang kedua nih, bisa. Yang penting kamu taubat sama Allah. Sebanyak apapun kau berbuat dosa, tapi taubat pasti Allah ampunin. Dia demen girang. Akhirnya benar-benar taubat, Allah ampunin. Tapi kalau perkara sampai ngeghibah orang, repot, Bu, udah sama orang. Paling ribet, ya. Maka perhatikanlah, hai anakku, bagaimana besarnya dosa orang yang mengumpat dan bagaimana keras siksaannya. Maka janganlah sekali-kali suka mengumpat atau mendengarkan orang sedang mengumpat, nguping-nguping. Kitanya wajara nggak ngumpat, tapi nguping. Tau nguping? Ada yang gosip nih, ikutan lah. Nguping, sama juga. Karena sama saja engkau akan dapat dosanya. Dan ampunannya itu tiada di Tuhan. Tiada Tuhan akan terima, kecuali suka diberi maaf oleh orang yang diumpat itu adanya. Jadi Allah mau ampunin kalau yang bersangkutan udah maafin. Itu parahnya di situ.